Oke, sebelum kita lanjut, ini ada satu skema yang sengaja saya tambahkan karena tadi mendengar bahwa terkadang kendalanya UMKM adalah di mindset. Bapak dan Ibu bisa ngelihat di skema yang di bawah. Saya, saya itu saya Ivon atau saya siapapun itu, ya. Saya itu merasa bahwa sudah stuck nih, atau mungkin bisnis ada hambatan tertentu. Hambatan. Kadang-kadang kita tuh lupa bahwa kita tuh punya sumber daya. Dilihatnya sesimpel aja. Oh ternyata saya sudah bisa jualan juga ya. Oh ternyata sudah menghasilkan ini ya. Oh ternyata itu yang kadang-kadang hilang gara-gara mungkin kena hambatan tertentu. Nah, ini yang perlu digali. Sumber daya apa? Contohnya sekarang ini kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada di sekeliling Ibu dan Bapak semuanya. Terus kita juga sekarang ini diberikan fasilitas oleh Aspendo, ya, diberikan fasilitas untuk bisa memperbaiki UMKM kita naik kelas. Nah, itu adalah sumber daya. Dukungan itu udah banyak banget. Dan saya tadi juga mendengar bahwa sebagian besar dari UMKM yang di sini adalah UMKM yang memang berprestasi mendapatkan pendanaan. Itu adalah sumber daya. Nah, pasang mimpinya yang lebih besar lagi. Itu kalau yang ada di bawah ya, skema bawah. Sekarang kita lihat yang skema yang di atasnya. Kata-kata, pikiran, keputusan, perbuatan, dan nasib. Kata-kata. Saat ini mungkin teman-teman UMKM masih merasa bahwa ini masih baru, masih kecil gitu ya. Namun ketika contohnya, ini saya menceritakan anak proyek saya saja. Contoh, dia bikin hanya sekedar makanan simpel, roti bakar. Saya ke depan, kafe depan kampus itu juga ada jualan smoke beef cheese ya. Harganya dibanderol mahal, 25.000 ke atas. Smoke beef cheese, roti tawar, kasih smoke beef, kasih keju-keju, dah. Karena di kafe makanya harganya mungkin 25 sampai 30. Akhirnya dia mengadaptasi, ya udah kayaknya yang simple aja begitu ya orang mungkin comfort bikin yang sama. Terus akhirnya apa? Merasa bahwa, duh sama, tapi kalau dia bisa jual, tak jual sama dengan harga yang sama. Nggak ngeliat konteks. Akhirnya pas expo di kasih feedback nih sama customer, wah mahalan lah apalah dan sebagainya. Padahal produknya cuma simple. Akhirnya muter otak nih, sebenarnya customer butuh apa sih? Nah, akhirnya dari stagnan itu, mereka tahu bahwa itu mereka sudah mampu untuk bisa mewujudkan ya satu produk. Tapi apa sih yang belum ada, yang mungkin belum pernah dilihat oleh kompetitor atau mungkin customer itu butuh tapi kita belum sadar kalau dia butuh, gitu ya. Makanya mindsetnya harus bergerak terus. Namanya orang kalau misalnya punya bisnis ada pesaing dan kemungkinan ini bersaingnya juga agak head to head ya. Kita mesti mikir terus. Akhirnya kata-katanya pilihannya cuma dua. Sudahlah, aku ganti project aja daripada saingan. Ada geng yang seperti itu. Ada yang, oh nggak bisa, tetap aja saingan. Tapi kita punya satu hal yang beda gitu ya dari kompetitor. Kayak gitu. Nah, ini ngomongin di kata-kata. Kata-kata yang berbeda itu di dalam mindsetnya kita tuh akan beda juga gitu. Padahal sebenarnya simple food ya. Atau mungkin sama-sama ini. Saya eh, punya bisnis yang muncer frozen food tadi. Saya punya bisnis Galantin Solo. Ini saya lakukan di waktu di masih di Surabaya ya. Sekarang saya pindah di Makassar. Saya baru startnya tahun ini memulai yang untuk muncer di cabang Makassar. Karena dulu saya buatnya di Surabaya, akhirnya diteruskan oleh adik saya di Seragen. Basicnya Galantin. Tetapi apa yang membedakan yang lain? Saya lihat galantin-galantin biasanya dijual fresh. Ada galantin di marketplace, tapi saya sudah beli semuanya. Saya sudah makan rasanya dan sebagainya, saya tahu. Saya tanya sama customer, yang dibutuhkan apa sih? Yang mereka butuhkan apa? Saya melihat sepertinya mereka tuh butuh hal yang seolah-olah kalau makan itu pertanyaannya, ini daging semua atau? Padahal sebenarnya ada banyak campurannya. Nah, strateginya apa? Kita bikin sesuatu hal yang mungkin customer mau, lalu kita tes. Nah, artinya mindsetnya adalah ya kita mau mengupayakan sesuatu hal untuk menjadi beda, tetapi bukan ngawur, bukan yang ya udah dibikin ini aja. Wah, ini suka ini.
Misalnya karena suka suka yang sukanya siapa, jangan sampai ini sukanya kita ya, atau cari yang mudahnya aja, padahal belum tentu customer butuh gitu kan, seperti itu. Nah, dari kata-kata kita itu pasti akan mempengaruhi mindsetnya kita, mindnya kita. Di mind itu juga ada bagiannya lagi, ada pikiran, ada perasaan. Mana yang lebih mendominasi? Apakah pikiran kita ataukah perasaan kita yang mendominasi? Kalau kita ngelihat pesaing kita lebih unggul dikit aja terus kita ya ya wis lah, ya udahlah, kita ganti aja. Ya udah, berarti apa? Mainnya kita itu dikendalikan oleh perasaan. Pikiran kita kalah. Tetapi ketika kita melihat sesuatu hal yang mungkin membuat kita merasa kurang nyaman, harusnya logika kita atau pikiran kita prosentasenya lebih gede. Tidak apa-apa. Saya punya cara lain. Kita akan cari lagi caranya gitu. Nah, keputusan itu pasti akan berdasarkan mindset yang kita ambil. Kita mau mengakses perasaan atau mengakses pikiran ya, gitu. Kalau kita membuat keputusan, setelah membuat keputusan pasti kan kita melakukan action ya. Action itu yang akan menentukan nasib kita. Contoh simpel kita belajar dari lagu aja ya. Belajar dari lagu. Ini cocok logi saja lah. Ini ilmu cocok logi. Kalau kita mendengarkan lagu Menghitung Harinya Krisdayanti. Pergi saja cintamu pergi. Bilang saja pada semua. Semuanya bilang eh, diriku kini sendiri. Udah. Keputusannya ternyata jadi pisah juga ya kan. Itu sesimpel itu ya. Kalau kita ngomongin soal kata-kata yang menentukan keputusan. Itu belajar dari lagu. Makanya kalau kita galau, kita kasih lagu-lagu yang semangat. Kalau kita galau, anak-anak muda sekarang kalau galau lagunya yang galau-galau malah cinta ini membunuhku lah apa-apa dan sebagainya. Itu akhirnya keputusannya akan terpengaruh karena mindset ini rentan. Ya, kalau kita kan kayak udah dewasa ya, sudah punya filter nih di dalam mindsetnya kita udah punya filter. Jadi tahu mana yang bisa membuat kita tuh nasibnya menjadi lebih naik kelas atau nasibnya stagnan atau turun kelas kan gitu. Nah ini hal pertama yang teman-teman mungkin highlight dulu bahwa kita semua sama, punya sumber daya yang sama, punya kapasitas yang sama. Albert Einstein, kita ambil otaknya, punya iPhone, diambil otaknya, bentuknya sama. Cara ngisinya aja yang beda gitu. Makanya kalau kita ngelihat sesuatu hal nih dari pesaing apapun itu, bilang bahwa aku akan lebih mampu seperti apa yang kamu lakukan. Ini menarik. Saya kemarin masas ya pijat nih, pijat di sebelah rumah. Ibu ini namanya Bu Lili. Bu Lili itu baru jadi karyawannya situ gitu. Terus, "Loh, Ibu udah berapa lama di sini, Bu?" "Saya ini, Bu, udah baru sebulan gitu." "Oh, dulunya di mana?" "Dulunya di tempat pijat yang lain gitu." "Oke." "Terus sekarang kegiatannya cuma pijat aja." "Oh iya, Bu, soalnya anak-anak saya sudah menikah dan udah ini. Tapi saya dulu sebenarnya ada usaha." "Oh, usaha apa, Bu?" Dia menceritakan usaha susu kedelai. 10 tahun dia usaha susu kedelai. Ya, sambil pijat saya tanya, "Itu bikin susu kedelai?" Terus dia malah memberikan saya knowledge. Luar biasa. Gini, dia manggilnya Mbak Ivon. "Mbak Ivon, kalau Mas mau bisnis itu, tak kasih tahu nanti belinya kedelai itu harus kedelai yang import loh ya Mbak. Jangan kedelai-kedelai lokal. Belinya tuh di sini." Nah, dia tuh di Makassar, tapi dia asalnya Surabaya. Jadi ketemu orang Jawa di Makassar gitu kan. Terus dia kasih tip resep tuh dari mijet awal sampai akhir. Terus in the end dia bilang gini, "Saya 10 tahun Mbak, jadi udah mentok nih, ngelotok banget nih resep-resep itu." Gitu ya. Dan dia mengatakan apa yang dia lakukan dan dia bisa menyekolahkan dua anaknya kuliah semua dua-duanya. Dan kalau dia bilang, "Lah saya cuma jualan susu kedelai Mbak, yang penting anak saya sudah kuliah dua-duanya." Gak ada yang nyangka. Kadang-kadang simple produk ya, tetapi ketika mindset itu jalan, "Ibu sekolah enggak?" "Enggak. Saya enggak sekolah tinggi, Mbak. Saya makanya enggak sekolah tinggi. Saya pengen anak saya sekolah tinggi." Simple. Susu kedelai. Tapi mindsetnya apa? Gimana caranya? Saya belajar terus. Awalnya ya meres-meres gitu di blender kecil-kecil. Lama-lama dia belajar terus akhirnya apa? Punya alat. Akhirnya beli alat. Terus kenalan sama komunitas UMKM. Beli alat untuk penggilingan kedelai yang awalnya pertama beberapa kilo, akhirnya sampai 5 kilo, 10 kilo dibikin. Anaknya kuliah semua dua-duanya. Ini semua adalah mindset teman-teman. Kalau teman-teman mau naik kelas, itu mimpinya tempel betul ya. Naik kelasnya mau apa? Ekspor,
ekspornya sampai mana gitu ya. Yang belum apa lakukan. Ya, sama. Ada satu yang di Pulut ya, binaan Pulut juga, itu namanya pecel intan. Kalau teman-teman yang ini ada yang di Makassar ya, Ibu pecel intan. Wah, ini luar biasa Ibu ini ya. Dia datang ke saya waktu itu eh, binaannya berdaya barengnya perempuan berdaya bareng datang ke saya, Mbak Ivon, saya merasa jualan pecel ini selalu laris habis, tetapi saya merasa kok nggak untung ya. Apa yang kurang? Beliau berani bertanya loh. Akhirnya apa? Bu, boleh saya undang ke kampus? Kita ngobrol aja di kampus. Saya berikan Excel gitu ya, Excel. Ibu mau digaji berapa sih dari produk ibu ini? Ibu itu bilang, saya mau paling enggak kebutuhan apa harian saya, bulanan saya tercukupi, Mbak. Kita hitung ya, Bu, kebutuhan harian Ibu apa? Saya hitung nih. Ini listrik, anaknya apa, semuanya dan mau ada cash yang harus dipegang berapa. In the end, let's say taruh aja 10 juta, pengen digaji 10 juta dari usaha itu. Dari template yang saya buat, udah. Ibu, ini ada 3 produk. Ada yang kemasan curah, ada yang kemasan botol, ada yang kemasan premium. Premium tuh udah ada di Baji Pame, minimarket terkenalnya Makassar. Yang botol pun juga ada, yang curah juga ada. Nah, kendalanya akhirnya saya minta untuk kulaan feedback dari customer. Nemu customer nggak suka beli, customer suka beli yang curah karena murah. Tetapi ada tantangan, ada pain yang dirasakan, ada ketidaksukaan yang dirasakan oleh customer. Apa? Bocor, netes-netes, sambelnya basah, ya kan? Terus yang botol ya udah, tapi harus besar. Kadang-kadang nggak praktis, agak lama pakainya. Dan marginnya yang botol itu kecil, tipis banget ternyata. Yang paling besar adalah yang curah. Dan untungnya yang kemasan premium marginnya lumayan tinggi. Akhirnya setelah diskusi prosentase dari 3 produk itu kita buat prosentase. Bu, yang curah kita discontinue saja ya karena rugi. Jadi produksi yang botol dan yang kemasan premium. Itu karena feedback dari customer ya, teman-teman. Bukan karena maunya ibunya. Beliau belajar terus akhirnya apa? Dia mengembangkan terus ya produknya. Dan akhirnya sekarang yang dibawa kemana-mana sampai mungkin ekspor ya. Itu yang kemasan premium. Ada yang hijau, ada yang merah. Yang hijau nggak terlalu pedas, yang merah pedas. Ya, itu semuanya feedback dari customer. Dan sekarang sudah siapa sih yang nggak kenal pecel intan? Semuanya ada di Panci Pamai juga. Nah, itu gimana caranya kita mengupayakan sesuatu apapun apa yang dikatakan customer kita bisa mengubah nasib kita. Oke, next. Nah, kita langsung ke sini. Apa itu design thinking? Saya mohon teman-teman yang ada di eh, apa offline maupun online bisa scan ini. Scan ini dulu. Kelihatan ya, teman-teman? Oke. Di scan Silakan dulu. Bapak Ibu. Bisa di-scan barcode yang ada di layar, yang ada di rumah maupun yang ada di ruangan ini. Sambil saya Ya. infokan, peserta sudah mencapai 156. Wah, luar biasa Wah, ya hari ya ini ya. yang ada di Zoom. Oke. Kalau nanti Bapak dan Ibu scan ini akan masuk ada pertanyaan apa itu design thinking. Silakan menuliskan apapun yang Bapak Ibu pikirkan tentang design thinking. Semuanya sudah scan ya. Nanti saya akan buka pollingnya. Sebentar, saya buka dulu. Saya izin stop share dulu. Ya, sebentar. Saya bukakan dulu pollingnya. Oke, saya akan share yang di sini. Sudah ada 3, baru 3 yang ini polling tadi. Oke, kita cek. Wah, bingung, susah, ruwet. Oke, tidak apa-apa. Apalagi nih? 6. Kita cek dulu. Sukses. Oke. Mendengar design thinking, apa yang Anda pikirkan? Pemetaan masalah, mencari solusi. Oke. Apa yang kamu pikirkan? Cara, jalan berpikir, karya, observasi langsung. Bagus. Apalagi alur, pemikiran, ide, desain. Yes. Apalagi? Oke. Kreatif dalam berpikir tentang inovasi. Oke. Cara berpikir, ide kreatif, pemecahan masalah, roadmap pikiran,
Oke, membuat ide ya. Masih ada satu nih. Mencari solusi dari permasalahan, rancangan pikiran, pemikiran atau ide desain, rumit. Oke. Kreatif inovatif, alur, rangkaian, pemecahan masalah, membuat ide, pemikiran atau ide desain. Oke, ini yang paling banyak ini ya. Orang mungkin menulisnya eh, pikiran, ide desain ini ya. Ini kemungkinan banyak yang bertulisan seperti itu. Oke, saya tunggu 2 menit lagi lah untuk bisa lihat beberapa pemikiran-pemikiran. Pola pikir, ide kreatif, memikirkan seni, bentuk tim, oke. Sukses, cara atau jalan pikir, pola pikir, pemikiran, ide desain ini yang paling banyak ya. Solusi tepat untuk kebutuhan, baik. Solusi daya tarik pelanggan, cara mengelola pikiran, oke. Di sini ada beberapa yang saya highlight ngomongin tentang pola pikir, ide desainnya, pola pikir, ide desain. Terus ada kerangka berpikir, proses ya, logika berpikir. Ini adalah sebuah proses, ya itu oke. Menarik ya. Problem, merancang dari problem, tindakan mencari solusi dari permasalahan. Pemikiran atau ide desain pola pikir itu menjadi highlight paling banyak ya di sini ya. Masih ada 6 lagi yang typing. Oke, mencari solusi, logika berpikir. Baik. Oke, mungkin saya ini dulu, stop dulu. Yang penting kita tahu ya, beberapa teman-teman banyak yang mengatakan adalah ide, ada desain, ada pola pikir, ada pemikiran untuk mencari solusi atau masalah. Oke, bagus, bagus banget. Artinya sebenarnya sudah mulai tertangkap oleh teman-teman. Saya mulai bisa lihat bahwa teman-teman ternyata sebenarnya sudah memiliki sumber daya nih untuk bisa tahu nih bahwa ini mau dibawa kemana ya untuk pemikiran desain thinking ini, begitu ya. Nah, oke, saya share screen lagi yang ini materi saya. Nah, kalau tadi sudah melihat hasilnya, ya, oke, oke. Nah, kalau kita lihat design thinking adalah proses terstruktur. Tadi ada banyak yang mengatakan proses juga ya, proses. Terus sebenarnya apa yang perlu di-highlight? Proses terstruktur yang sangat sentris pada pelanggan. Artinya apa? Solusi kreatif itu kita temukan dari pelanggan. Kita nemu dari pelanggan. Bukan maunya kita. Bukan apa-apa tuh kita yang pengen, tapi bukan pelanggan yang kita tanya gitu. Ya, artinya semua solusi itu secara kreatif kita temukan dari pelanggan. Nah, irisannya tentang kreativitas atau pemikiran kritis apa? Design thinking ini dengan kita punya pemikiran kritis, maka kita akan lebih ngerti pelanggan tuh maunya apa. Bahkan hal-hal yang masih terselubung. Nah, dari situ ketika kita kritis terhadap apa maunya pelanggan, kita akhirnya muncul ide-ide kreatif. Nah, ide-ide kreatif itu kita rancang menjadi sebuah ide baru untuk solusi yang baru. Ya, jadi ini tidak dipisah-pisahkan. Sebenarnya design thinking itu dirancang, ya, proses dirancang terstruktur ini akan lebih better lagi kalau memang kita sebagai seorang designer thinking ini punya kemampuan kritis untuk tanya, 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 kulaan ya. Bahasanya bahasa Indonesia itu apa? Kulakan ya, kulakan, kulakan ide, kulakan komen dari pelanggan supaya ada solusi baru. Oke, next dulu. Ini penemunya Tim Brown ini adalah yang nemuin desain thinking. Dia di um, CEO dari IDEO. Nah, dia punya konsep desain thinking ini akhirnya oleh Stanford dibuat mapping menjadi 5 langkah. Nanti kita lanjut di pembahasan berikutnya. Nah, ini ada yang tahu ya Pak Ciputra. Pak Ciputra adalah founders kami. Saya ambilkan ini karena Pak Ciputra itu selalu bilang bahwa pelanggan, pelanggan itu sumber informasi, inspirasi, dan inovasi. Kulaan aja dari pelanggan, kita akan nemu bahkan hal-hal yang
terselubung yang mungkin pelanggan belum sadari kita bisa nyadar gitu. Ya kalau misalnya contoh nanti ada di belakang saya contohkan salah satunya Gojek. Sebenarnya orang tuh tahu sih butuh ojek gitu ya. Tapi yang terselubung yang mungkin mereka belum sadari begitu adanya teknologi ternyata bisa sesimpel ini sekarang pesan apa-apa gitu. Dan ini sudah langsung mengubah perilaku. Jadi satu temuan yang meng-create something mengubah perilaku yang awalnya perilakunya harus mencari, harus negosiasi dengan eh, apa driver ojek sekarang nggak udah ada ketetapan harganya, udah ada ini, udah tinggal dijemput, udah ada keamanannya juga terjamin ya karena ada itu proteksinya dan sebagainya. Itu semua informasi kita kulaknya dari pelanggan, gitu ya. Nah, tiga ciri desain thinking ya, informasi, inspirasi, inovasi kan dari pelanggan ya. Dan itu terinspirasi dari Ciputrawi. Lalu kita kaitkan dengan desain thinking yang ada kaitannya dengan customer centric, kreativitas, dan hasil. Dari customer kita kulaan informasi. Dari customer kita punya inspirasi ide solusinya apa. Dari customer pula kita punya cara untuk secara kreatif ya dari inspirasi customer tuh punya solusi baru, yaitu inovasi. Nah, Pak Ciputra tuh punya lagu. Kalau kita tuh lingkaran kecil, lingkaran besar. Itu sama, kalau Pak Ciputra eh, kreativitas, kreativitas, dar inovasi, 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 entrepreneurship. Jadi kotakan kecil-kecil itu kreativitas, kumpulan kreativitas jadi inovasi, kumpulan inovasi-inovasi itu entrepreneurship. Konsep dari Pak Ci ini yang membuat kita sadar bahwa kita ini nggak ada apa-apanya kalau kita nggak pulaan info dari pasar, nggak pulaan informasi dari customer. Makanya design thinking ini banyak perusahaan pakai karena mereka collect data dari customer langsung, ya, untuk mencari hal-hal yang baru dan mungkin masih terselubung. Nah, mengapa design thinking ini penting juga buat UMKM? Karena kadang kita kan jualan itu ya sudah berdasarkan satu tools nih. Kalau teman-teman udah pernah dengar bird in hand dari efektuasi ya teori lah, ada teori namanya efektuasi. Salah satu prinsipnya adalah bird in hand. Bird in hand itu adalah memulai bisnis dari apa yang kita punya. Itu bagus, oke. Ya, tapi kadang-kadang hanya berhenti di situ. Oh, aku cuma punya pekarangan ini sama temanku jualan bibitnya lombok misalnya. Udah tak tanam aja lombok udah that's it, itu aja panen ya udah diplastikin biasa tapi tidak berpikirkan ide-ide lain. Nah dari bird in hand ini udah punya lombok bisa panen lombok terpancing apa lagi nih cari ini kira-kira customer butuh apa ya akhirnya nanti apa sih yang bisa diupayakan dari kita punya lombok ini kan seperti itu ya. Nah meningkatkan kreativitas dalam menciptakan produk lainnya atau produk yang ada kreativitasnya apa keunikannya apa biar beda dari yang lain. Beda itu kan tidak hanya terkait dengan produknya ada bedanya dikit, satunya ada selai apa, satu enggak. Tapi mungkin cara jualannya yang berbeda, distribusinya yang berbeda, nggak ada yang tahu. Tapi kita kolek dulu pelanggan maunya apa, kan gitu. Nggak maunya kita gitu. Dan mengurangi resiko kegagalan bisnis. Makanya kalau untuk pemula, design thinking ini adalah eh, lumayan tepat digunakan. Karena kan sebelum kita ke pasar, kita biasakan bikin bikin dulu prototype. Kenapa ada design thinking? Maka prototype itu resolusinya dipakai yang paling sederhana dulu. Bikin yang seolah-olah mirip dengan aslinya, kita lempar dulu ke pasar. Makanya relatif mengurangi resiko kegagalan. Gitu. Kan biasanya produksi dulu deh, nanti komennya tunggu. Padahal sebenarnya kalau kita pakai resolusi yang kecil untuk latihan apa project ini maunya apa, mungkin ada hasilnya lebih dari yang kita mau gitu. Ya. Dan ini tentunya membantu UMKM tetap relevan dan kompetitif. Nah, ada 5 tahapan di design thinking ini. Ada empathize, define, ideate atau ideation, prototype, dan test. Kalau empati itu memahami pelanggan, memahami itu dengan cara ini nanti saya akan sampaikan di belakang khusus untuk empathize. Empathize ini perlu banget karena ini perlu latihan ya. Nanti ada latihannya, mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau enggak nanti di materi ada bisa dibaca.
Lalu kemudian dari empathize ini nih kita tahu nih benar-benar menemukan alternatif masalah utama yang ada. Nah, setelah alternatif masalah itu ada, kita temukan, oh ini loh ternyata masalah utamanya, ya ampun, bukan yang ini gitu. Kita akan nemu. Baru nanti kita cari solusi-solusi kreatif, baru kita wujudkan ke se- resolusi yang simple, prototipe kita lempar, kita uji. Nah, ini penjelasannya. Empathize itu memahami perspektif dan perasaan yang dialami oleh customer. Mungkin ketika kita melemparkan produk kita, customer punya feedback tentang keluhan, atau mungkin ada keinginan yang mungkin dia, "Oh, kok ini nggak ada ininya ya, oh oh ini ternyata nggak anu ya, nggak itu, nggak ini, nggak itu," gitu. Contohnya misalnya gini, eh, kalau orang-orang muslim kan nggak mungkin makanan-makanan yang haram, kan nggak mungkin, ya pasti ya yang halal ya. Nah, ada ini terbersit dari keinginan pelanggan. Coba ya misalnya, eh, saya punya teman suka cerita tentang dendeng yang ala Singapura tuh, tapi kenapa itu anu ya haram ya gitu. Terus dari cerita-cerita, kok ya ada gitu ya yang seperti ala-ala Singapura gitu, tapi yang yang halal. Hanya sekedar karena ngomong, terus ditanya, kenapa kamu butuh itu gitu kan. Ya soalnya aku ngeliat kalau ceritanya teman-teman tuh gini-gini lah. Tanya terus juga, coba aja dari ide orang cerita. Dapat nggak kita buka, dibikin. Nah, ini salah satu proyek anak kami yang di MBKM Keruasaan akhirnya mewujudkan. Karena beberapa kali lihat artikel, belum ada yang berhasil mewujudkan Singaporean, apa namanya ini, dendeng yang halal tetapi rasa yang ada di Singapura. Nah, ini lagi di prototype terus. Prototype ini gagalnya berkali-kali, teman-teman. Jadi setelah tahu, kolek data dari pelanggan, ini, udah bikin, selempar ke pasar, nggak tebel, nggak seperti yang di sana. Ulang lagi, kok rasanya nggak ada aroma-aroma smoke-smoke-nya, ya ulang lagi. Jadi ulangannya betul-betul dari customer gitu, empati maunya customer apa. Nah, dari sana akhirnya Divine mendefinisikan permasalahan customer nih. Ya, dari sudut pandangnya lagi-lagi customer. Oh, customer punya kondisi bahwa dia butuh yang lebih tebal. Setelah dibuat tebalnya segini kok ketebelan. Setelah dibuat kok nggak ada rasa karamelnya ya. Harusnya karamel-karamel smoke gitu. Dicoba lagi, belum ada lagi smoke-smoke-nya, masih karamel. Divine. Ya, tetap define. Karena sebenarnya 5 step ini tidak berhenti urutan setelah empathize, define, ide, terus kemudian prototype, tes. Udah kelar. Enggak. Habis tes, kadang-kadang mungkin kita nge-redefine bisa. Atau jangan-jangan kita belum terlalu mendengarkan kata orang, balik lagi ke empathize, boleh. Gitu ya. Ya, jadi ini adalah proses yang barangkali kita akan balik lagi ke define, balik lagi ke ide gitu ya. Nah, di ide ini adalah ide solusi kreatif ya yang mungkin eh, ditemukan. Nah, contohnya yang teman saya, anak didik yang anak project saya yang dendeng tadi, sudah ada ternyata. Hanya yang dijual itu di MyCopio itu di Surabaya saja. MyCopio di Makassar nggak jual dendeng itu. Lah, masa kita jauh-jauh ke Surabaya harus beli ini, ya kita bikin. Terus ternyata mereka jual juga secara ini ya, dendengnya. Tetapi ternyata yang di MyCopio itu lebih ke campuran klepot. Ya toh, klepot. Nah, muncul nih dari ide tadi, oh iya, kemarin ada yang waktu di pasar ada bilang, ini nggak ada yang dijual pakai nasi ya. Muncullah ide baru, kata pelanggan begini nih, bikinlah mereka akhirnya apa? Chicken klepot, pakai dendeng itu. Ya gimana berhasil? Lempar ke pasar lagi. Ternyata pasar bilang, sayurnya banyakin, ini harusnya ada sayur. Kok ada sayur yang biasanya kayak nggak ada sayur. Apapun pokoknya pulaan dari pelanggan gitu ya. Di prototipe pulang, lempar lagi. Nah, uji coba ini yang perlu selalu dilakukan. Gitu ya, teman-teman. Oke, ini urutannya tahap pertama, empathize. Mendengarkan, lalu, nah ini, dengan wawancara, survei, atau observasi. Sebenarnya survei tidak terlalu relevan untuk dilakukan. Karena survei kan pertanyaannya dari kita. Kalau observasi kita bisa ngelihat, oh perilakunya gini, oh gitu. Contoh misalnya kita tuh mau eh, buka laundry misalnya. Saya tuh sebenarnya saya punya keinginan yang belum sih buka laundry nih. Saya pengen buka laundry. Saya selalu kadang-kadang ke laundry teman saya boleh duduk-duduk di sini ya.
Saya duduk di sini, terus ternyata sehari itu sekian banyak ya, sekian kilo ya. Wah, saya bisa berhitung nih. Itu hanya soal observasi. Terus kira-kira kalau pas ngelayanin customer itu apa? Oh, ternyata kalau pelayanan kilat tuh butuhnya begini. Observasi. Coba dilihat betul-betul wawancara. Eh, Laundry di sini langganan apa enggak, Kak? Oh iya, kenapa di sini langganannya terus? Oh, soalnya gini, Kak, gini-gini. Kita tahu dari Pak pelanggan. Fokus masalah utama yang Kak, yang belum ada di laundryan ini apa yang Kakak belum bisa rasakan? Wah, kita bisa tanyakan itu ke apa ke customer-nya gitu ya. Gitu. Nah, ini contohnya, pemilik toko pakaian online mewawancari pelanggan yang menemukan bahwa mereka sering ragu membeli karena takut ukurannya nggak pas. Ya, di tahap empati. Dia sudah menemukan problem statement-nya. Karena ketika kita wawancara, ketika kita sudah punya problem statement, ya udah kita punya tahu nih, oh berarti mereka tuh takut ragu beli karena ukurannya nggak pas. Di tahap define, kita susun masalah nih berdasarkan hasil dari eh, tadi, collect data dari konsumen tadi. Ya gunakan kalimat sederhana yang saya tadi bilang. Bagaimana caranya agar tetap di sini, kok tetap setia di laundry ini, misalnya gitu. Atau kok apa namanya ragu ya dengan ukuran. Nah, toko pakaian online memutuskan untuk fokus pada masalah ketidakpastian ukuran. Nah, berarti sudah menemukan nih titik kuncinya adalah ukuran yang mungkin para customer ini ragu. Nah, ini ide akhirnya brainstorming sama semuanya gimana nih supaya ketika ada solusi di istilahnya kesalahannya nggak terlalu banyak lah gitu kan. Karena kan ini baru ide ya, ide kan harus dilempar lagi. Belum tentu customer mau gitu kan. Belum tentu customer langsung, oh iya bener ini yang kami mau. Belum tentu begitu juga gitu ya. Nah, ini dapat pakai banyak teknik, bisa dimain mapping dulu, diskusi kelompok dulu, atau diskusi apapun. Nah, contoh idenya misalnya menyediakan fit checker virtual misalnya. Terus garansi tukar barang gratis. Misalnya kalau nggak cukup ditukar, kalau yang penting eh, sekian minggu boleh ditukar nanti dicek lagi ukurannya lebih kecil atau lebih besar misalnya. Terus paduan ukuran yang interaktif ya. Jadi misalnya Kak kalau kayak gini gimana Kak? Lingkar dada seperti ini Kak saya gitu. Itu mungkin ada panduan ukuran interaktif dari yang jual. Idenya seperti itu. Tahap 4 prototype. Ini kan bikin contoh versi awal solusi dari kita karena customer bilang hal-hal ini ya. Ya, ini bisa jadi desainnya cuma sederhana banget, simple aja kita gambar mungkin atau mungkin kita wujudkan ya seolah-olah itu adalah resolusi yang sesungguhnya padahal itu enggak. Makanya ini desain thinking ini digunakan banyak perusahaan karena murah tadi. Jadi enggak harus yang sesungguhnya gitu ya. Nah, toko pakaian online ini mencoba fitur apa ya? Tukar barang gratis untuk melihat apakah ini bisa support nih pelanggan untuk lebih trust ya beli di situ. Lempar dulu ke pelanggan. Nah, kita cobain eh, nanti garansinya kalau misalnya ukuran tidak sesuai Kak dalam waktu sekian minggu untuk dalam Jawa atau misalnya luar Jawa sekian kita boleh ditukar. Cobakan dulu tapi tanya dulu ke pelanggan kalau ada solusi seperti ini gimana nih? Ya customer ya coba aja nanti gimana nah ini berupa prototipe. Nah ini kita lemparkan dulu. Dari prototipe ini kita harus feedbacknya apa? Ya, kita cari feedback lagi. Oh ternyata prototipenya begini ada versi begini supaya lebih trust apalagi saya hanya mencontohkan hal yang simpel. Oke tes. Setelah coba fitur tukar barang gratis, toko melihat nih meningkatkan penjualan apa enggak, ya kan? Menganalisis feedback selanjutnya. Ya misalnya ini ketika sudah dilempar, udah kita lihat nih, oh ternyata setelah dicobain bisa ditukar barang, ditukar kalau nggak cukup terus dikembalikan, ternyata malah justru meningkatkan penjualannya. Berarti solusi yang dari customer tadi terwujud dari design thinking yang kita pakai. Jadi urutan prosesnya setelah kita prototyping dan kita tes lagi ke pasar, umpan baiknya ternyata ada peningkatan. Oh ternyata nggak ada peningkatan penjualan nih. Apalagi nih kita cari lagi, ulaan lagi ke customer. Prosesnya akan seperti itu terus, gitu ya. Oke. Nah, ini ilustrasi. Bayangkan teman-teman memiliki toko, ya. Pelanggan itu sering ngeluhnya antrian itu terlalu panjang di pagi hari. Toko nih. Nah, dengan design thinking akan membantu mencari solusi inovatif agar pelanggan tidak perlu menunggu lama.
boleh di chat ya, di yang online ngechat. Kira-kira pertanyaan masalahnya, pernyataan masalahnya apa? Ini ya, bayangkan Anda memiliki toko. Pelanggan tuh sering ngeluh, tuh antriannya panjang banget nih kalau di pagi hari gitu. Nah, coba teman-teman berpikirnya sederhana aja ya, membantu mencarikan solusi inovatif nih agar pelanggan tidak perlu menunggu lama. Buat pernyataan masalah untuk customer. Pernyataan ya. Pernyataan itu berupa eh, pelanggan butuh apa, butuh apa, butuh apa. Coba kalau boleh yang di online bisa chat ya. Kalau misalnya yang di offline boleh ini juga sih pakai mic-nya. Siapa tahu ada usulan inovatif. Misalnya pernyataannya apa? Kalau tadi itu toko sering antriannya ngeluh, kira-kira ada solusi apa nih? Bebas, solusi apa nih? Kira-kira yang customer mau. Ini asumsi ya. Teman-teman tetap asumsi tapi seolah-olah ini dari customer mau. Pernyataannya apa kira-kira? Pernyataan, pernyataan. Oke, bisa pakai desain antrean seperti bank bambu. Oke, butuh layanan cepat di pagi hari, tambah jumlah kasir di pagi hari. Oke, pelanggan bisa diberi nomor urut dari 1 sampai 10. Datang jam 9. Wih, menambah jumlah kasir. Oke, oke. Wah, ini menarik nih. Aktualisasi penemuan. Oke. Oke. Wah, udah mulai banyak nih. Oke. Menambah jumlah kasir, sistem kasir, penambahan dalam pegawai pelayanan. Ada fitur pesan online. Oke. Pelayanan efektif bisa digunakan jualan online. Oke. Pelanggan bisa diberi nomor urut. Nah, ini menarik ya. Teman-teman sudah punya problem statement bahwa ini pelanggan butuh ini. Aplikasi bisa diorder di tempat. Nah, ini nanti ada eh, pernyataan-pernyataan statement ya, masalah, statement masalah yang akan kita. Nah, wah terima kasih. Atau pakai desain drive-thru. Oke. Siapkan paket bundling barang-barang yang sering dibeli di pagi hari. Wih, menarik. Nih, muncul nih ide-idenya. Oke. Pelanggan bisa WA pesan lebih dahulu untuk siapkan dan info jika sudah siap. Oh, ini menarik juga nih. WA dulu nanti disiapkan langsung ambil gitu ya. Wah. Menambah petugas di kasir untuk membantu packing barang. Buka cabang baru. Wah, ini ekspansi nih langsung ya. Oke. Wah, keren ini. Pembagian antara pelanggan take away dengan pelanggan yang tidak. Wih, bisa ya mungkin jalurnya gitu ya. Jalurnya dipisah. Wah, menarik juga nih. Memberikan layanan ekstra berupa pengantaran jika yang selalu rutin membeli pagi hari. Oh, oke, jadinya kalau misalnya dia sering pagi hari ini nih ini ya dia dapat privilege pelanggan di pagi hari gitu ya. Wah, ini menarik juga ya. Belum terpikirkan loh ini. Siapa tahu nanti bisa dijadikan ide juga. Staf khusus yang menyapa dan menanyakan kebutuhan pelanggan. Oke, oke. Terus apa lagi nih? Wah, menarik ya, teman-teman. eh wah, oke. Oh, ini ada pertanyaan tadi ya. Oke, nanti saya jawab nih. Wah, menarik. Kalau kalau empatis menggunakan survei, Jivom apakah memberi data awal yang maksimal? Mungkin data awal boleh Pak. Data awal untuk kita tahu bahwa mungkin yang diminta. Tapi blank ya, Jivom tetapi kayak blank question apa ya, blank answer gitu loh. Jadi mereka bebas ngomong aja gitu. Silakan tuliskan apa yang Anda butuhkan, tapi nggak ada ketentuan jawaban yang harus dicentang-centang masih bisa Pak. Jadi mereka yang akan nulis sendiri di empathize ini pakai Jivom mereka blank aja silahkan untuk mengungkapkan apa yang dimau itu bisa nanti tinggal Bapak nanti apa Pak Junizar nanti tinggal memappingkan dari kata kunci yang masuk di dalam Gform itu apa nah itu boleh Pak nah tapi kalau survei yang memang nanti ada ketentuannya yang sudah kita buat indikatornya itu memang agak susah tapi kalau Gformnya adalah pertanyaan terbuka mereka bisa menjawab apapun itu masih boleh Pak masih bisa nih oke wah oke ini ya staf khusus oke. Baik. Terima kasih atas antusias menjawabnya Bapak dan Ibu. Oke.
Nah, kalau saya ada beberapa hal ini untuk pernyataan masalahnya, ya. Pernyataan masalahnya antara lain ini, pelanggan toko sering mengeluh panjangnya antrian yang menyebabkan ketidaknyamanan, potensi kehilangan pelanggan pasti ada. Kondisi ini menghambat pengalaman berbelanja, ya. Terus yang efisien dan menurunkan kepuasan. Ada lagi pelanggan merasa frustasi karena antrian yang panjang di pagi hari mungkin ada buru-buru ya, menunggu lama. Hal ini menurunkan kepuasan pelanggan. Nah, problem statement atau pernyataan masalah ini biasanya harus kita buat dulu di design thinking. Baru yang tadi dijawab oleh teman-teman itu adalah define-nya, define idenya, define sudah dikumpulkan baru ngide. Jadi teman-teman yang jawab tadi adalah berdasarkan define yang ada, lalu ada ide apa ya gitu. Tetapi untuk proses empathize-nya, ini kita punya pernyataan masalah dulu nih, yang benar-benar maunya pelanggan apa, gitu ya. Oke, ini bisa nanti eh, banyak lah pernyataan pernyataan ya, bukan pertanyaan ya, pernyataan masalah itu apa yang muncul di toko ini, ya. Artinya intinya meningkatkan beban karyawan nih. Berarti kayak gimana supaya karyawan tidak terbeban juga nih. Nah, banyak aspek yang dipertimbangkan. Oke, dari sini saya ada contoh menarik. Sebentar, saya share audio dulu. Oke. Nah, ini adalah yang dari Amazon punya solusinya. Boleh kita lihat dulu ya. Nah, ini yang lainnya. Ya, tadi kita stop di Amazon Go ini tadi ya, Bapak dan Ibu. Nah, ternyata kalau Amazon Go kan mungkin memang dia sudah gitu ya, dia juga menggunakan design thinking untuk membuat seperti ini. Nah, ini memadukan pakai just walk out namanya ya. Dia pokoknya kalau orang datang itu scan QR code ya, tapi dia harus download dulu aplikasi Amazon Go dulu di smartphone mereka. QR code-nya diklik di pintu masuk. Nah, terus kemudian dia pilih produk. Pilih produk itu ada teknologi AI ya, namanya Just Walk Out teknologi. Jadi ketika dia ngeliat itu secara otomatis itu dari yang sudah di-scan itu dia tahu nih untuk melacak nih kira-kira customer ini mengambil produk yang mana sih. Keren ya. Nah, terus kemudian dia setelah keluar dari toko tuh karena sudah download di aplikasi dan masuk itu udah langsung ada sensornya. Ketika pelanggan mengambil nih satu hal itu dia udah langsung terdeteksi. Oh, pelanggan ini milih eh, produk yang ini gitu. Terus ya udah langsung diambil aja. Terus otomatis ketika keluar dari pintu keluar itu udah langsung dapet ini. Totalnya pembelanjaan Anda begini begini gitu kan. Nah, eh, intinya ini berdasarkan ulaan dari pelanggan tadi ya. Ya ini benar-benar sangat inovatif banget, tapi dia benar-benar memanfaatkan AI untuk bisa mewujudkan eh, tanpa antrian ya. Dan tidak ada, mungkin ini tidak ada kasir akhirnya ya. Ya pengalaman belanjanya juga lebih cepat, akurasinya juga tinggi, efisien. Ya pasti ya ada tantangannya ya, potensi pengurangan tenaga kerja pasti akan ada ya kan. Dan ya keamanan privasinya mau dibobol juga bisa karena masih ini teknologi ya. Tapi ini pasti investasinya sangat tinggi. Tapi ini memberikan contoh bahwa kalau kita mungkin tadi ya ide-idenya Bapak dan Ibu tadi setelah di define ideasinya itu bagus banget. Tambahkan ini bahkan tadi oh pesan di WA dulu gitu. Oh ditambahkan lagi nih untuk khusus pelanggan yang di pagi hari. Nah itu yang solusi-solusi sederhana yang Bapak Ibu. Nah ini saya tunjukkan bahwa ada juga solusi yang memang benar-benar investasinya gede juga nih Amazon Go ini. Karena Amazon Go pakai ini dengan design thinking juga teman-teman. Begitu. Oke. Contoh lainnya Gojek yang tadi sudah saya ceritakan. Terus juga warteg kontemporer. Nah, sekarang ini kan banyak-banyak warteg makanan-makanan sederhana tapi jadi kayak gimana caranya ini menjadi makanan yang luxury gitu. Contoh gambarnya seperti ini. Warteg gourmet. Nah, ini kan kontemporer nih, warteg kontemporer. Pesen pete tapi didesain seperti ini cara penyajiannya. Ya kan, ikan asin ya. Ya udah, ikan asin tapi dia digarnis sedemikian rupa jadi harganya jadi naik. Ya, sayur asem ya, melihat settingan stylishnya yang luar biasa padahal kalau kita ya makan ya tinggal piuk 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 gitu langsung makan enak. Ini ya karena penerapan estetik tapi ini ada yang mau gitu loh. Ternyata ada yang terselubung, customer terselubung yang butuh seperti ini. Mungkin sekarang kan customer milenial tuh suka yang apa ya, foto-foto, suka yang unik-unik begitu ya. Ini mungkin menangkap pasar-pasar yang memang unik ya. Jadi salah satunya ya pakai desain thinking untuk melihat nih customer maunya apa gitu. Oke, waktu saya untuk memakan masih 15 menit, tapi kita ada latihan. Nah,
selanjutnya ini adalah beberapa company yang menggunakan juga design thinking untuk mengembangkan produknya. Apple, ya pasti dia, wah ini sampai prosesnya sampai sekarang pun dia sudah masih melibatkan customer. Netflix, yang orang dulunya kalau dia beli apa pinjam nyewa VCD lah apa, akhirnya dia sudah dibikinkan satu aplikasi yang orang bisa hanya sewa ini bisa menikmati udah Airbnb, nggak perlu harus hotel. Ternyata customer itu yang punya rumah yang tidak, kamu juga bisa menikmati keunggulannya. Apalagi Google, IBM yang awalnya dia em, mendesain awal, jadi akhirnya semuanya bisa mengadaptasi. IBM juga punya Amazon yang tadi contohnya, salah satunya Amazon Go tadi, selain jualan buku ya gitu. Nah, langkah awal untuk UMKM ya mulai dengan berbicara dengan pelanggan. Jadi kalau jualan gitu ngobrol juga sama pelanggan. Sebenarnya pelanggan ya gimana? Tidak hanya ngomongin tentang setelah pakai baju ini gimana kak rasanya? Wah, mungkin pertanyaannya mungkin lebih diperlebar lah. Apalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga kita perlu tahu gitu. Nanya sama pelanggan mulai gimana, bagaimana setelah memanfaatkan jasa saya, bagaimana ini itu gitu. Lalu kalau misalnya mereka memberikan feedback tentang masalah yang ada, ya no baper-baper klub ya. Ya tidak terus, oh komplain aja. Jangan begitu. Nanti ada customer yang komplain dikit, oh bos, customer komplain tak saya ini customer ini kenapa sih nyebelin banget komplain terus. Nah, padahal itu adalah senjata kita untuk kita bisa menangkan dia ya. Catat, apapun yang mereka komplain dengan happy, dengan senang hati, teman-teman mesti harus mindsetnya happy kalau dapat komplain. Karena ini adalah peluang teman-teman untuk bisa cari hal yang lebih bagus lagi. Sehingga ide-ide kreatif itu muncul. Maka eh, buat UMKM ya, bikin ide-ide kreatif untuk menyelesaikannya. Yang tadi, contohnya seperti teman-teman tadi udah menjawab-menjawab tadi. Itu kan proses critical thinkingnya jalan, akhirnya ide-ide kreatifnya muncul dan dipikirkan kan. Berawal dari proses yang tadi sudah kita lihat. Oke. Terus kemudian juga nyobain solusinya. Wah udah, wah ini kemarin yang komplain ini gimana ya caranya? Atau tak praktekin dulu deh, bikin yang begini. Nanti responnya gimana gitu. Ya udah, akhirnya bikin. Ya, contohnya misalnya gini. Di lautan misalnya, aduh, aku tuh kalau pengen beli dimsum, kenapa nggak harus ada dimsum tuh satu ini kotak tiga, tiga, tiga harus beli satu gitu ya? Ada nggak sih sampler dimsum gitu? Ya, akhirnya karena customer butuh ya udah coba aja dibikin aja sampling sampler di dimsum tapi untuk menu khusus misalnya Imlek atau khusus Natal khusus untuk Lebaran ya nggak apa-apa tapi kan dilempar dulu dites dulu customer mau apa enggak gitu nah baru kita bisa evaluasi ya sebelum kita perluas oke oke. Ini ada Oke, project zero ini gimana sebenarnya nih kayak main-main yang aja teman-teman apa? yang ada di Hmm? offline ya, itu kan duduknya berdua-berdua kan ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau teman-teman yang di online, di sampingnya Bapak Ibu ada seseorang nggak? Entah anaknya, entah istrinya, suaminya gitu. Kalau ada, boleh nanti menjadi sarana diskusi ya. Ya, sarana diskusi. Saya akan ada beberapa case yang nanti teman-teman cari. Ini latihan untuk kita eksplorasi. Eksplorasi maunya orang itu apa. Cuman ini kita desain simple, ya. Oke ya, yang online udah siap di sampingnya ada seseorang mungkin bisa ditanya-tanya. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa lah. Ini nanti kita belajar dulu. Tapi yang ada di offline ini kan sebelah-sebelahnya kan pasti ada kan ya bisa diajak ngobrol ya. Oke ya. Baik, kelompoknya dua-dua aja. Eh, untuk mempersingkat waktu kita akan latihan dulu. Ini latihan untuk eksplorasi maunya teman kita apa. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Nah, konsepnya begini nih. Teman-teman, misinya adalah mendesain pengalaman memberikan kado. Intinya, teman-teman akan kasih kado ke teman sebelah. Tapi pertanyaannya bukan kamu mau dikado apa. Bukan ya. Teman-teman melihat uh, kondisi temennya, kemudian kira-kira bertanya apa, nah itu yang akan kita lakukan, ya. Oke, ini latihan, ya. Ini ada kolom satu dan dua. Ini yang kolom satu itu untuk wawancara, kolom dua untuk menggali lebih dalam, ya. Kita akan mulai ya teman-teman. Lagi, saya ulangi dulu. Oh, ya, saya ulangi dulu. Oke, ini misi Anda adalah mendesain pengalaman. Mau ngasih kado apa?
atau mungkin mas ngasih sesuatu apa ke pasangannya, memberikan gift apa. Tetapi caranya bukan langsung nanya wawancara kamu pengen dikado apa Mbak atau Mas. Tapi caranya adalah mencatat apapun yang kalian tangkap dari pembicaraan, gitu ya. Nah, kita mau latihan dulu untuk satu orang dulu yang menjadi pewawancara. Sebenarnya ini 6 menit ya kita 3 menit ya 2 orang. 3 menit si A, 3 menit si B untuk poin satu wawancara. Boleh kita mulai dari sekarang ya. Silakan wawancara. Cara cara tanya-tanyanya gimana kabarmu hari ini, apa kira-kira kondisi dan sebagainya. Ya, coba di Project Zero. Nah kan teman-teman nyoba untuk ke sampingnya ya. Tapi dengan tanya-tanyanya jangan langsung minta kado apa ya. 3 menit pertama ya. Mungkin suasana hati ya boleh. Apapun. Silakan. Nanti sebenarnya latihannya di bawah sih. Tapi saya lemparkan ini dulu. Kalau sudah ada guidance pertanyaan apa kan nanti gampang. Ini biar ngeblank dulu. Biar explore dulu deh. 3 menit ya untuk orang pertama. Oke. Udah 1 menit. Dicatat ya, apa yang ditanya, terus dijawab sama temennya, dicatat. Dicatat. 1 menit lagi untuk pewawancara pertama. 1 menit lagi. Dicatat ya. Oke, waktu habis ya untuk orang pertama. Sekarang kita pindah orang kedua. Gantian wawancara. 3 menit juga. Oke, 2 menit lagi untuk pewawancara per kedua. Nah, siap-siap untuk pewawancara pertama. Menggali lebih dalam yang tadi ditanya ya. Ingat, tidak langsung to the point minta kado apa, tapi langsung teman-teman tanyanya yang umum-umum dulu. Nah, ini orang kedua. 1 menit 41 detik. Ya, 3 menit, 3 menit, 3 menit. Latihan-latihan. Iya.
Oke, 43 detik lagi. Ingat ya, bertanyanya tidak mau kado apa, tapi tanya dulu kira-kira sedang apa sekarang kondisinya, sedang bagaimana gitu ya. Ya, siap-siap pewawancara pertama, 3 menit berikutnya menggali lebih dalam. Ya, waktu habis untuk pewawancara kedua. Untuk pewawancara pertama, menggali lebih dalam. Pewawancara pertama silakan menggali lebih dalam. Setelah ini nanti kita akan sedikit lompat dulu ya, supaya lebih cepat. Ya, ini 3 menit saya kasih 2 menit aja ya, supaya waktunya lebih cepat. 2 menit untuk pewawancara pertama. Oke, 2 menit, kemudian 2 menit lagi. Terus dari nanti yang ditanya-tanya-tanya-tanya, kira-kira muncul define apa? Muncul, oh kira-kira Mas ini lagi butuh sesuatu hal yang sehat-sehat ya. Gitu misalnya. Oh, Mas ini sekarang tuh lagi anu ya, apa usahanya lagi begini. Oh, Mas ini lagi butuh suasana baru ya kayaknya. Nah, nanti kita akan lihat hadiahnya apa, ya kan? Yang akan kita berikan ya. 2 menit aja dulu untuk pewawancara pertama, nanti pewawancara kedua untuk menggali lebih dalamnya juga 2 menit. Jadi supaya waktunya juga apa bisa lebih cepat aja. Oke, masih 1 menit 9 detik. Bentar lagi. Pewawancara kedua siap-siap untuk menggali lebih dalam. Habis itu kita define ya. Habis itu kita mulai proses define, menemukan dulu. Kira-kira maunya apa, ya? Oke, ya. Tanya. Nah, ini latihannya seperti ini supaya kita define tapi benar-benar kulaan dari orang lain, kulaan dari informasi dari feedbacknya customer. Nih latihannya seperti itu, ya. Ya, kalau di setting mesti harus ada project zero nih. Oke, karena kita punya empati yang kuat, tentunya kita tahu lah butuhnya apa ya. Kita kan sudah mewawancarainya menggali lebih dalam ini ya. Oke, 16 detik lagi siap-siap mewawancara kedua menggali lebih dalam. Setelah itu kita masuk ke proses define. Ini proses empati ya. Oke, next pewawancara kedua menggali lebih dalam 2 menit. Catat hasilnya, nanti kita langsung ke sini. Oke, nanti ya, ini ke sini dulu, ini ke sini dulu. Gali lebih dalam orang kedua nih. Orang kedua menggali lebih dalam, ya. Ini kalau ada seseorang bisa latihannya 2 menit. Siapa tahu dengan anaknya dia mau kasih gift apa, hadiah apa. Gitu. Saya dulu juga latihannya sama keponakan saya. Sekarang ini yang aktivitas apa nih kak yang kamu lagi jalanin? Oh, gimana aktivitasnya kok jadi senang banget nih aktivitas kayak gitu? Oh gitu. Kenapa? Kok selalu harus tiap hari? Caranya itu kayak gitu. Artinya aktivitas hari ini, gitu. Kayak gitu ya. Yang kita tanya yang seperti itu. Apa perasaan kamu yang muncul ketika melakukan itu? Misalnya gitu ya. Itu hal-hal yang bisa kita tanya-tanya lah ya. Nah, wawancara kedua nih ya. 43 detik lagi. Lalu kita akan masuk ke ini. Oke. 32 detik. Siap-siap ya, teman-teman. Oke. Siap-siap, teman-teman.
Nah, 11 detik lagi. Nah, setelah nanti eh, timernya berhenti, silakan tuangkan semuanya. Oke, sekarang masing-masing menuangkan ke hasil temuannya. Kira-kira pasangan teman-teman itu ingin melakukan apa sih pakai kata kerja ya? Mungkin berlibur, bekerja apa pakai kata kerja lah. Si Ina dia sepertinya sedang butuh apa, ngapain gitu ya. Si B kira-kira kayak sedang butuh apa-apa. Nah, dari hasil wawancara, kira-kira muncul insight apa ya yang bisa saya tawarkan ke Ina ini gitu loh. Terus itu 2 menit dulu ya, 2 menit. Masukkan ketuangan hasil temuan dulu ya. Sambil saya bacain yang ini. Pak Lambu dari Mape Deceng sudah memasuki 3 tahun menjalankan usaha produksi teh daun kelor dan kendala utama yang kami hadapi adalah permasalahan modal karena kami tidak berani mengambil kredit bank. Mohon solusinya. Pak, kalau di ini Bapak di Mapa di Beceng ini daerah mana ya? Nah, gini Pak, di beberapa pelut ya di beberapa pelut atau beberapa perbankan itu biasanya dia punya hibah ya hibah atau bisa punya pendanaan untuk UMKM UMKM tetapi caranya juga harus punya bisnis plan dengan histori yang nanti Bapak dan Ibu bisa munculkan gitu. Nah, biasanya akan ada challenge untuk UMKM kalau misalnya kredit di bank kayaknya takut ya cari dari lembaga-lembaga tertentu yang memberikan hibah pendanaan. Jadi tapi modelnya biasanya lomba UMKM. Nah, itu biasanya bisa dicari di internet banyak sih untuk lomba UMKM, lomba apa ini. Oke, sudah selesai sebentar. Timer untuk membuat hasil temuan sudah selesai. Sekarang 2 menit lagi rumuskan masalahnya ya teman-teman. Sebentar ya Bapak, saya akan respon lagi. Rumusan masalahnya, misalnya pasangannya namanya Ivon. Ivon membutuhkan cara untuk olahraga rutin, misalnya gitu. Hal-hal yang tidak disadari adalah dia terlalu sibuk dengan kegiatannya, maka dia kayaknya butuh peralatan yang praktis bisa mengakomodasi. Misalnya gitu loh. Contohnya begitu. Ya, ini menuliskan perumusan masalah berdasarkan pasangan. Ini misalnya saya ditulis begini pasangan. Ivon butuh cara untuk rutin olahraga karena udah badannya udah terlalu besar ya. Terus hal-hal yang dia tidak sadari adalah sebenarnya dia punya waktu luang kok. Cuman memang untuk pergi ke satu tempat itu kayaknya untuk nge-gym atau apa kan susah. Udah mungkin solusinya nanti tak belikan alat treadmill apa ya. Misalnya gitu ya. Mungkin hal yang tidak disadari itu. Ya, coba bikin perumusannya. Tapi jangan dikasih tahu ke orangnya dulu. Dituliskan perumusannya supaya nanti ketika dimunculkan oh cocok enggak ya seperti yang saya tanya-tanya gitu. Ya, 2 menit aja. Nah, nah ini menarik nih. Setelah nanti 2 menit selesai, silakan masing-masing menggambarkan apa yang mau diberikan. Ini kita udah masuk ke prototype nih. Ya, nanti dulu ini 2 menit kan, 2 menit. Setelah itu nanti silakan teman-teman gambar aja digambar, gambarkan apa yang mau dikasihkan ke pasangannya. Ide gila nggak apa-apa di sketsa aja di tempat kertas itu. Mau kasih mobil ya gambar mobil, mau kasih apa dikasih digambar aja di sana. Nanti eh, apa di keep dulu, baru nanti ditanyakan ke pasangannya. Saya mau kasih kamu ini, ada feedback gitu, gitu nanti. Tapi gambar dulu habis itu. Oke, sekarang mulai gambar ya, gambar sketsa ide-ide. Ya, sekarang mulai gambar sketsa ide-ide 2 menit juga. Oke Pak, saya lanjut ya Pak. Banyak beberapa anak-anak juga di sini mendapatkan pendanaan dari perbankan, tetapi melalui jalur kompetisi, lomba gitu. Nah, kalau yang di
pusat layanan usaha terpadu atau mungkin yang di Women Entrepreneur itu ada kerjasama. Kalau yang di AW itu memang dia ada kerjasama dengan konjen US ya. Makanya memang ada CSR-nya dari konjen US untuk memberikan reward kepada UMKM yang memang punya produk inovatif. Maka PR-nya adalah kalau memang takut untuk cari pendanaan di bank, bikin satu bisnis plan yang lengkap ya. Kemudian nanti cari cari informasi untuk bisa pitching ya. Pitching itu bisa ke investor. Biasanya beberapa Blood punya inkubator-inkubator yang bisa mendatangkan investor untuk bisa di pitching. Jadi teman-teman nanti bisa pitching produknya ke investor. Nah, kalau di building Ciputra kami ini ada yang namanya mata kuliah Real Business Solution di S2. Itu juga sama. Mereka pitching idenya. Nanti siapa yang mau invest, itu silakan. Ada kriteria investnya. Bisa berupa dana, bisa berupa sumber daya lain. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, barangkali kalau sekarang ini kan ada Aspendo, barangkali Aspendo punya sarana untuk pitching ya, dan investor D, barangkali next ya ada investor D, tapi investor D itu tetap para UMKM yang mau membutuhkan pendanaan harus benar-benar berlomba, berkompetisi, menunjukkan kreativitas dan inovasi dari produknya, dan akhirnya menarik investor itu untuk investasi di proyeknya teman-teman. Nah, barangkali menjadi solusinya sementara ya. Karena memang namanya kredit bank. Nah, oke. Nah, sekarang silakan teman-teman untuk mencari feedback masing-masing 2 menit ya. Cari feedback setelah menggambar, kasih tahu ke sampingnya. Aku mau kasih kamu ini gimana? Biar nanti di feedback itu, oh oke. Tapi aku maunya yang ini. Misalnya ya, ada orang udah mau kasih saya tadi treadmill. Aduh, aku nggak mau, soalnya nggak ada tempat nih di rumah, misalnya gitu. Akhirnya mereka akan merancang ulang nanti, tapi kita kasih feedback aja dulu ke sketsa yang sudah teman-teman tadi bikin. Aku mau bikin kamu gini loh. Oh ini kurang ini, aku nggak mau yang ini. Tapi kalau yang udah cocok ya udah, yang udah cocok ya udah. Berarti sudah ada solusi. Nah ini cari feedback ya. Mereka menggambarkan sebagai prototipe-nya lah, istilahnya prototipe. Kamu mau nggak tak kasih ini kayak gini? Kamu butuh ini kan? Nah minta feedback ya. 2 menit, 2 menit. Terus bagikan solusi baru. Gitu. Oke Pak, mungkin sementara itu yang saya bisa ini. Dan kalau misalnya, ini saya nggak tahu produknya apa ya. Teh ya, daun kelor ya. Tapi di marketplace sudah ada ya Pak ya. Marketplace di saya ini juga ada yang jualan teh. Tapi tehnya, jadi dulu waktu saya masih di Surabaya, itu ada anak project saya itu jualan tepung dari biji alpukat. Apa yang menjadi pertanyaan lanjutan? Apakah ada ide-ide tambahan? Nah, ini bisa dicatat ya. Ini 2 menit, gitu ya. Oke. Nah, nah silakan nanti teman-teman bisa ini ya menyatakan kira-kira waktu yang ditanya-tanya itu cocok enggak gitu ya. Oke. Nah, ini Project Zero-nya. Mungkin karena waktunya terbatas, mungkin langsung Q&A ya Mbak, Mbak Bu Hari. Karena ini sebenarnya masih ada beberapa hal, tapi nanti ini bisa dibagikan untuk dibaca saja. Selanjutnya, nanti sebentar saya akan review, mungkin ada beberapa yang akan memberikan feedback. Seorang desain thinker itu fokus pada user, intinya apa kata user, apa kata customer, ya. Berbicaranya lewat visualisasi, dinyatakan dulu terus kemudian minta feedback, ya. Pemahamannya proses, ya. Proses ini penting, jadi enggak sesuatu hal yang instan, harus senang menjalani proses itu. Sederhana, yang kompleks disederhanakan. Jadi kira-kira permasalahan yang rumit tadi disederhanakan. Terus kemudian bertindak sebelum berpikir ya. Walaupun namanya design thinking, tapi kegiatan ini mengutamakan tindakan daripada pemikiran yang panjang. Show dulu, minta feedback. Show supaya cepat gitu ya.
evaluasi dan iterasi. Makanya tujuannya adalah evaluasi untuk mempertahankan ide yang tadi sudah diberikan, tapi justru untuk menggali lebih banyak lagi nih apa yang baru dari user mau gitu. Nah, kolaborasi tingkat batas, gimana caranya bisa dengan perbedaan yang berbeda-beda ini semuanya bisa punya terobosan baru. Apalagi yang sekarang ini bisnisnya ada timnya, gitu ya. Nanti ini untuk latihannya sudah saya berikan contoh latihannya untuk empathize. Teman-teman nanti bisa ini ya, eh, buka lagi. Ini bisa dibaca aja. Apa yang ditanyakan, ekspresinya dilihat. Ini tadi lah untuk Project Zero. Ini adalah tahap-tahap untuk Project Zero, ya. Kacamatanya pemula. Jadi observe melihat tingkah lakunya apa. Ini semuanya pertanyaannya ada apa, bagaimana, mengapa, ya gitu. Ini nanti bisa dibaca untuk latihan di rumah, gitu ya. Menggali cerita kan tadi, menggali cerita yang dirasakan apa, terus tetap digali lagi sampai akhirnya menemukan gambar yang tadi teman-teman gambar. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya offline bisa digambar empatinya. Kutipan-kutipannya apa bisa ditempel-tempel gitu ya. Nih kalau bisa diceru tempel-tempel gitu. Oke. Oke, kira-kira itu saja yang dapat saya bagikan untuk teman-teman. Saya silakan kepada eh, Bu Ari untuk mungkin yang Ya, tadi terima itu kasih ya. apakah cocok hadiah yang diberikan ya temennya. Oke, terima kasih Bu Novi, luar biasa sekali ya. Teman-teman di sini dari chat saya lihat ternyata sangat antusias sekali, banyak yang ditanyakan. Tetapi tadi dari beberapa pembahasan tadi Bu Novi juga sudah menjawab pertanyaan ya, tadi sekaligus menjawab Ya, pertanyaan karena ternyata berkaitan juga dengan beberapa materi yang tadi sudah disampaikan, itu seperti itu. Oke, ya. untuk Bapak Ibu di sini yang offline, yang hadir offline di BDI, silahkan saya buka satu kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada Ibu Novi, karena yang dari Zoom sudah tadi sembari dijawab, silakan satu pertanyaan. Baik, dan sambil saya infokan pesertanya sudah berapa, Bu? Ratusan ya, Bu ya. Luar. Nah, ya menarik ya. Kemudian Bapak Ibu, saya himbau untuk mohon mengisi link absen ya, nanti akan di-sharekan, mohon untuk di-sharekan ke chat Zoom ya. Jadi s.id garis miring registrasi JMM. Nah, ini untuk link absen dan YouTube ya. Sebelumnya mari join grup WA aktualisasi, bisa diklik aspendo.org garis miring group GROUP, nanti ada di kolom chat. Lalu ada link form feedback dari kami, nanti ada di grup chat, nanti ada di Zoom chat. Kemudian Bapak Ibu, yuk mari kita ramaikan YouTube kita. Ada YouTube yaitu youtube.com garis miring @aspendo, ASPPENDO. Ya, nah itu atau linknya nanti akan di-sharekan di, mohon di-sharekan di, Bu, tolong di. Baik, jadi nanti bisa ditonton ya Bapak Ibu rekaman Zoom-nya ini sambil nanti setelah menonton beberapa menit Bapak Ibu bisa tekan tombol like, nah lalu memberikan komentar juga, kemudian baru menekan subscribe sebagai dukungan agar Bapak Ibu bisa tetap menikmati record Zoom selanjutnya. Nah, terima kasih. Ini siapa yang sudah menge-share? Oh, Bu Ari, terima kasih. Terima kasih juga untuk rekan-rekan dari Aspendo yang membantu Bapak Ibu di kolom chat Zoom. Kemudian biar Bapak Ibu bisa menikmati record Zoom selanjutnya itu ada di YouTube, butuh dukungan like, comment, subscribe dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian bisa saya berikan waktunya ke Bu Ari. Oke, silahkan satu penanya yang offline yang ada di sini satu saja, karena tadi sudah ada beberapa pertanyaan dan sudah dijawab oleh Ibu Novi langsung. Silahkan. Apa? Oh ya, satu silahkan. Yang paling duluan ya, silahkan sebutkan namanya, kemudian dari instansi mana, UMKM mana. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Sebastian, saya dari Indigo Space Bali.
Eh, buat Bu Novi, tadi kan dari apa, design thinking ada 5 tahapan. Yang pertama Ya. empathize, define, identify, prototyping, dan test. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada indikator yang bisa kita lakukan untuk meninjau keberhasilan dan bagaimana hal itu bisa dilakukan? Terima kasih Bu Novi. Oke, indikator di setiap tahapnya ya Pak ya. Oke. Nah, terkait dengan 5 hal tadi, indikator di setiap tahap dari empathize, kemudian define gitu ya. Em, Indikator untuk empathize adalah bagaimana kita bisa tahu respon dari customer yang kita tanya. Ya, kalau di akhirnya nanti kan dari produk yang mereka akhirnya mau, itu indikator utamanya sebenarnya. Nah, caranya untuk bisa mengetahui indikator paling utamanya adalah di tes tadi. Ketika dites feedbacknya apa. Tetapi kalau dari empathize, yang pertama kita mesti ngerti respon dari customer yang kita tanya. Bagaimana gesternya dia, bagaimana ketika dia kita tanya ya. Dan bagaimana kita bisa memprobing karena validasinya adalah dari kita yang bertanya sebenarnya. Bagaimana kekuatan critical thinking kita untuk merancang sebuah pertanyaan untuk bertanya ke customernya kita gitu. Karena kan ini yang menjadi fungsi utama kan kita sebagai penanya ya. Customer itu kita jadikan sumber informasi begitu. Nah, kalau define itu kekuatan indikatornya supaya ini bisa dikatakan define-nya berhasil adalah mesti memunculkan data-data alternatif ya. Banyak banyak alternatif solusi yang dikumpulkan. Tidak hanya cuma satu. Kalau cuma satu berarti mungkin empathize-nya belum bisa tergali dengan sepenuhnya. Nah, jadi ada tahapan define itu adalah eh, beberapa alternatif solusi. Nah, setelah itu baru kita ada ide. Ide pun itu juga nggak cuma satu. Biasanya idenya juga ada beberapa ide. Karena misalnya nih ada 5 ide. Satu ide itu kita harus prototipekan dulu nih kalau di design thinking. Ya wis kita prototipekan dulu ide satu ya, nggak tahu nanti responnya gimana. Makanya dibikin yang slow resolution ya. Resolusinya yang kecil supaya nggak memakan biaya nih. Nah, di ide itu kalau mau melihat indikatornya keberhasilan punya ide, ya muncul ada banyak ide. Nah, banyak ide ini sebenarnya sama saja kualitas kita menggali respon dari customer tadi gitu. Ketika sudah banyak ide, kita lempar prototyping. Nih, misal idenya ada 5 nih. Ide pertama kita prototype, lempar ke pasar. Kita gali lagi, feedback lagi. Feedback lagi, oh ternyata ada beberapa yang sudah cocok, ada beberapa yang sudah oke. Berarti kan kalau misalnya ada yang beberapa belum cocok oleh customer, berarti kan kita harus kembali lagi nih. Apakah ke empati, apakah ke define? Jangan-jangan sudah ada data, tetapi belum kita define dengan tepat, misalnya gitu. Terus kemudian ide kedua kita prototype. Nah, dari 5 ide tadi kita prototype masing-masing, lalu kita lihat nih mana yang paling relevan dan paling dibutuhkan oleh si customer ya dari tes itu. Makanya kalau kita ngomongin design thinking itu proses. Barangkali orang juga akan mengatakan bahwa proses itu tidak akan pernah berhenti karena kan ide itu selalu ada tambah lagi gitu. Gitu ya. Jadi nanti pun kalau misalnya ide sudah kita prototyping dan kita lempar ke pasar, oh ternyata hampir semua responnya menunjukkan respon yang konstruktif dan positif. Ya udah, kita buat. Tapi nanti setelah berjalannya waktu, pasti kan akan ada lagi nih ide-ide yang akan muncul selagi kita berjalan. Nah, itu kemampuannya kita untuk selalu bertanya, selalu mencari informasi dan selalu untuk kulaan informasi lah intinya gitu. Begitu sih Pak Sebastian, kurang lebihnya. Atur nuwun. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya.
karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.